Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Zahra dengan NIM 0502171216 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya. Jadi pada video ini saya akan melakukan praktek untuk tugas 3 mata kuliah analisis dan visualisasi data yang diampu oleh Bapak Yuda Setiawan. Untuk itu, guna mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Check it out! Baik, jadi ini merupakan tampilan dari tugas 3 mata kuliah analisis dan visualisasi data, di mana di sini kita diminta untuk membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny, yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu variabel yang ingin divisualisasikan, dan yang kedua yaitu jenis plot yang ingin dilihat, di mana pilihannya itu terdapat 4. Yang pertama scatter plot interaktif, kedua line plot interaktif, yang ketiga bar plot interaktif, dan yang terakhir yaitu tabel data. Nah, di sini juga kita sudah disediakan dataset yang akan digunakan untuk visualisasi datanya nantinya ya. Tapi setelah saya coba untuk mengklik link yang tertera pada soal, linknya gagal diakses, maka untuk itu saya menggunakan itu tabel yang sudah disediakan pada lembar soal yang ada di web. Situ kan diberikan 2. Yang pertama lembar soal, yang kedua adalah lembar datasetnya. Jadi saya menggunakan yang di situ. Oke, untuk itu langsung saja kita mulai untuk pengerjaannya. Jadi di sini sebelumnya saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu, dan ini merupakan shortcut yang sudah saya kerjakan. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan step by step dan memberikan penjelasan apa yang sudah saya kerjakan. Begitu. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu, jadi gini, dalam pengerjaan tugas 3 ini, saya mendownload beberapa package yang dirasa penting untuk digunakan dalam mengerjakan tugas ini. Yang mana salah satunya ini ya, yang utama pastinya Shiny, kemudian yang kedua ada ini Plotly, dan yang ketiga adalah DT. Kenapa saya mendownload atau menginstal beberapa paket tersebut? Karena ini ya, paket yang pertama Shiny, ini ada digunakan untuk membuat aplikasinya. Kemudian ggplot ini sebelumnya sudah kita install di untuk tugas yang kedua, yang gunanya adalah untuk menggambar grafik dasarnya. Kemudian Plotly di sini saya install yang gunanya ada supaya grafiknya nanti bisa interaktif ya, bersifat interaktif gitu, bisa di-hover. Kemudian DT di sini digunakan untuk membuat tabel yang nantinya bisa di-search dan di-sort gitu ya. Jadi tabelnya itu sifatnya otomatis gitu, otomatis bisa di-search, bisa di-search dan di-sort. Maafnya. Maksud saya begitu. Oke, dan yang terakhir ini itu ya data yang kemarin ya, yang sudah di-download pada tugas 2. Oke, next. Step yang pertama adalah membaca data. Jadi di sini untuk variabel datanya sendiri saya menggunakan nama reader. Sama dengan read.csv karena datanya berbentuk CSV. Dan seperti tugas sebelumnya, jangan lupa untuk menambahkan lokasi dari tempat data tersebut disimpan. Ini ya, nama filenya reader.csv. Oke, kemudian selanjutnya adalah membuat user interface-nya atau tampilan UI-nya. Jadi di sini untuk tampilan UI-nya sendiri, pada bagian ini, title panel ini nantinya akan menampilkan judul dari aplikasinya ya, atau title aplikasinya begitu. Kemudian di sini pada bagian ini layout pertamanya akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat menginput, jadi user dapat menginput variabel X dan Y-nya. Di mana variabel ini X dan Y diambil dari ini data yang reader ini tadi, yang sudah dibaca pada bagian ini. Ya, begitu ya. Kemudian selain itu, user juga bisa memilih jenis visualisasi datanya. Yang mana seperti soal tadi ya, kita diminta supaya user bisa memilih beberapa jenis visualisasi data. Yang mana ada 4 ya. Yang pertama yaitu scatter plot, kemudian line plot, bar plot, dan yang terakhir adalah data tabel. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini pada bagian main panel.
Jadi pada bagian main panel di sini, saya menggunakan main panel sebagai pintasan tampilan ya, agar nanti hasilnya tidak berantakan. Dimana apabila pengguna atau usernya itu memilih tabel, maka tampilan grafik akan disembunyikan. Begitu juga ketika user memilih tabel, maka tabel itu akan ditampilkan dengan perintah ini ya, gt output. Jadi kalau si usernya itu memilih untuk membuat plot ya, atau membuat jenis visualisasi scatter plot, line plot, atau bar plot, nanti yang ditampilkan adalah bagian plot. Sedangkan apabila user ingin melihat tabel datanya, maka tabel datanya itu yang akan muncul, begitu ya. Akan muncul paling atas. Oke, next ke bagian ini, yang ketiga, yaitu server. Jadi di sini, server ini dapat ditampilkan dengan memanggil perintah function yang bisa menginput dan mengoutput datanya, yang mana saya menggunakan fungsi render plot ini ya, rendering plot, untuk memudahkan user nantinya dalam memilih input datanya. Jadi di sini ada kan yang ini, perintah ini, bagian ini memastikan plot tidak dijalankan saat mode tabel dipilih. Jadi nanti saat user memilih mode tablet, maka maksud saya tabel, maka plotnya itu tidak akan ditampilkan. Kemudian bagian ini, jadi pada bagian ini digunakan untuk menginisialisasikan ggplotnya atau membuat plotnya ya. Dimana P di sini kita jadikan sebagai variabelnya, kemudian kita menggunakan perintah ggplot untuk membuat plotnya nanti ya, dengan datanya tadi dengan nama pattern. Kemudian, ini input X dan Y-nya itu sesuai dengan input yang dimasukkan oleh si user tadi ya, sesuai dengan bagian yang nomor 2 tadi. Begitu, selanjutnya yaitu adalah logika. Di sini logika if digunakan untuk memudahkan pemilihan ketika user ingin berganti atau memasukkan inputnya sesuai dengan keinginannya ya, karena tadi sesuai dengan soal, user bisa untuk memilih jenis visualisasi yang diinginkan mereka, begitu ya. Dimana yang pertama yaitu ada scatter. Jadi di sini scatter plotnya saya beri warna biru ya, dengan nama nama tabnya nanti yaitu scatter plot. Kemudian pada bagian line plotnya saya beri warna merah, dan yang bagian bar plotnya saya beri warna orange. Oke, gitu. Oke, selanjutnya yaitu logika rendering tabel. Jadi di sini saya tadi ya, seperti yang sudah saya katakan, saya menggunakan fungsi render plot untuk ini ya, membuat gambarnya nanti bisa diubah-ubah. Begitu juga dengan tampilan tabelnya. Tabelnya saya menggunakan render dt ya. Ini ada ini render dt, perintah render dt untuk membuat tampilan pada data tabelnya nanti bisa di search dan juga bisa di sort gitu. Dengan ini opsinya yaitu adalah 10 minimal penampilan. Tampilannya yaitu 10 baris data begitu. Dan yang terakhir yaitu ini ya, Shiny App yang perintah yang digunakan untuk menjalankan aplikasinya. Jadi menjalankan seluruh shortcut atau codingannya sudah dibuat gitu. Oke, langsung saja kita mulai untuk running ya. Kita blok, kemudian kita running apps. Oke, dan akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan utama dari aplikasi yang dibuat. Jadi bagian X atau bagian horizontalnya ini akan bisa kita pilih sesuai dengan data yang ada pada tabel ya, tabel pada soal tersebut. Kemudian pada bagian Y-nya juga bisa kita pilih sesuai dengan data apa yang ingin dimasukkan. Kemudian ini contohnya. Nah, untuk scatter plot nanti akan tampilannya seperti ini. Dia berupa titik-titik ya, titik-titik yang membentuk grafik. Kemudian line. Nah, ini line. Sesuai tadi ya, line ini berwarna merah. Ini garisnya berwarna merah. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kemudian yang terakhir, bar plot. Nah, untuk bar plot ini hasilnya akan berwarna orange seperti ini ya. Akan menampilkan tampilan grafik
berwarna oranye seperti ini. Kemudian untuk data tabelnya sendiri akan seperti ini. Jadi kita bisa memilih. Nah, ini memilih. Jadi kita bisa memilih berapa maksimal data yang bisa dimunculkan pada satu halaman ini. Tadi kan datanya kalau nggak salah hampir itu ya, hampir 400 atau 300 berapa gitu ya. Jadi kita bisa search untuk memudahkan pencarian data gitu kan juga. Semua kita cari apa WN. Nah, WNW gitu ya, WNW. Nah, nanti akan muncul tampilan data yang menunjukkan variable WNW atau yang memuat tiga huruf nih, gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari pengerjaan tugas ini ya. Baik, demikianlah video tutorial yang sudah saya lakukan. Saya mengerti masih banyak kekurangan dari video ini. Mungkin itu dari cara saya menjelaskan kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan. Mungkin ada salah atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!